Apakah kamu seorang penyayang hewan? Apa saja manfaat yang diperoleh manusia dari hewan? Bagaimana cara hewan berkembang biak ya? Nah, anak-anak, negara-negara di Asia Tenggara memiliki banyak sekali jenis hewan. Beberapa di antaranya ada yang dijadikan sebagai makanan, simbol negara, atau dijadikan binatang peliharaan. Seperti hewan ini, gajah putih. Gajah putih dianggap suci oleh beberapa negara di Asia Tenggara, seperti Myanmar, Kamboja, dan Thailand. Menjaga gajah putih adalah usaha yang sangat mahal, karena pemiliknya harus menyediakan makanan khusus untuk gajah. Selain itu, ada juga ikan tuna di Indonesia. Ikan tuna adalah ikan yang paling banyak dicari di negara lain, seperti Jepang, Amerika Serikat, dan Uni Eropa. Dan juga, tahukah kalian burung yang hidup di negara tetangga kita? Burung takur dahan hidup di Malaysia. Hewan ini termasuk hewan yang dilindungi loh di negaranya. Sama seperti tumbuhan, setiap hewan memiliki kemampuan untuk berkembang biak. Hewan berkembang biak untuk melestarikan jenisnya supaya tidak punah. Secara umum, ada dua macam perkembangbiakan hewan, yaitu perkembangbiakan generatif dan perkembangbiakan vegetatif. Sekarang, kita akan mempelajari perkembangbiakan hewan secara generatif atau melalui perkawinan. Tahukah kamu bahwa perkembangbiakan hewan secara generatif dibagi menjadi 3 cara? Cara yang pertama adalah ovipar, cara yang kedua vivipar, cara yang ketiga ovovivipar. Kira-kira apa maksudnya dari ketiga cara itu ya? Mari kita pelajari ketiga cara tersebut. Ovipar adalah perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur. Jenis hewan yang biasa berkembang biak dengan cara bertelur adalah burung, unggas, ikan, serangga, dan hewan amfibi. Untuk dapat menetas, telur membutuhkan proses pembuahan. Secara umum, proses pembuahan ada 2 macam, yaitu pembuahan dalam atau pembuahan internal dan pembuahan luar atau pembuahan eksternal. Pembuahan dalam terjadi di dalam tubuh hewan betina, misalnya saja pada unggas dan serangga. Sedangkan pembuahan luar terjadi di luar tubuh hewan betina, misalnya pada ikan mas. Ikan mas betina akan mengeluarkan telur dari tubuhnya. Kemudian, ikan mas jantan akan membuahi telur-telur tersebut di luar tubuh ikan betina. Selain bertelur, ada juga hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan atau disebut dengan vivipar. Contoh hewan yang melahirkan seperti sapi, kucing, kambing, dan masih banyak lagi. Umumnya, hewan yang baru dilahirkan kondisi tubuhnya masih lemah. Itulah sebabnya hewan yang baru dilahirkan akan segera disusui oleh induknya. Hewan yang menyusui anaknya disebut mamalia. Ada mamalia yang hidup di darat, tetapi ada juga yang hidup di laut, seperti ikan paus dan ikan lumba-lumba. Kalian tahu tidak, mamalia memiliki ciri-ciri utama dibandingkan hewan-hewan lain, yaitu mamalia mempunyai daun telinga, juga memiliki kelenjar susu. Selain itu, kulit tubuh mamalia pada umumnya mempunyai rambut, dan juga mengandung berbagai kelenjar seperti lemak, kelenjar keringat, dan sebagainya. Alat gerak pada hewan mamalia ada 2 pasang dengan bentuk yang bervariasi yang berguna untuk memegang, berjalan, berlari, memanjat, menggali, atau berenang. Adakah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur sekaligus melahirkan? Tentu saja ada. Cara berkembang biak dengan bertelur melahirkan disebut ovovivipar. Jenis hewan yang berkembang dengan cara itu adalah beberapa jenis reptil, seperti beberapa jenis ular, beberapa jenis kadal, juga ada ikan pari dan ikan hiu. Cara bertelur melahirkan merupakan perpaduan cara bertelur dan melahirkan. Seperti hewan yang bertelur, hewan betina yang ovovivipar juga mengeluarkan telur dari tubuhnya.
Akan tetapi, telur yang dikeluarkan itu telah tumbuh menjadi calon hewan yang baru. Calon hewan tumbuh hampir sempurna. Jadi, ketika hewan ini bertelur, telurnya akan disimpan di dalam tubuh induknya. Sehingga saat waktunya hewan tersebut akan lahir, telurnya menetas di dalam tubuh induknya. Sehingga hewan tersebut akan lahir seperti layaknya melahirkan, padahal dia bertelur dan melahirkan. Kondisi geografis di Asia Tenggara membantu penduduknya memanfaatkan hewan dalam kehidupan sehari-hari. Ikan banyak dijual dan dikonsumsi. Hewan ternak banyak yang dijual di dalam negeri, bahkan sampai ada yang mengekspornya. Mari kita mengenal potensi ekonomi negara-negara anggota ASEAN. Tahukah kamu, kawasan Asia Tenggara terletak pada jalur perdagangan dunia loh. Kawasan ini menjadi jembatan antara kawasan Eropa dan Asia Timur. Oleh karena itu, Asia Tenggara menjadi wilayah persaingan bagi pihak-pihak yang ingin memanfaatkan kedudukan strategis kawasan ini. ASEAN berperan sebagai wadah untuk menghindari persengketaan yang mungkin timbul. Dengan posisi yang strategis ini, setiap negara di kawasan Asia Tenggara memiliki kekayaan sumber daya yang menjadi kekuatan masing-masing negara. Sekarang, mari kita lihat bagaimana potensi ekonomi di masing-masing negara anggota ASEAN. Pertama, mari kita menuju negara Brunei Darussalam. Negara ini terkenal dengan kekuatan sumber daya alam berupa minyak bumi dan gas alam. Brunei menjadi negara di Asia Tenggara yang memiliki pendapatan per kapita tertinggi karena gas alamnya. Selanjutnya kita menuju Filipina. Filipina adalah sebuah negara kepulauan yang mata pencaharian sebagian besar penduduknya adalah di bidang pertanian. Filipina berhasil menjadi salah satu negara di dunia yang dapat membangun dan mengembangkan pertaniannya dengan baik. Beberapa produk unggulan hasil pertaniannya diekspor ke berbagai negara seperti nanas, padi, kelapa, dan gula. Hasil pertanian ini juga yang menunjang perkembangan ekonomi negara ini. Beralih ke Indonesia. Sebagai negara kepulauan terbesar di kawasan ini, Indonesia memiliki ragam sumber daya alam yang sangat kaya. Banyak hal yang dapat dikembangkan untuk memperkuat perkembangan ekonomi Indonesia. Saat ini, Indonesia mengekspor minyak dan gas bumi, tekstil, dan produk-produk dari kayu. Pertambangan menjadi salah satu pintu masuk para pengusaha mancanegara ke Indonesia. Keindahan alam Indonesia pun merupakan daya tarik yang menjadi sumber devisa negara dari sektor pariwisata. Kita menuju Kamboja. Di Kamboja mengalir Sungai Mekong. Daerah di sekitar Sungai Mekong merupakan daerah yang subur. Mata pencaharian penduduk Kamboja adalah pertanian. Hasil pertanian Kamboja yang besar adalah padi dan karet. Bergeser ke negara Laos. Laos bertetangga dengan Kamboja. Negara ini dilewati oleh aliran Sungai Mekong. Sama seperti di Kamboja, kegiatan pertanian banyak dilakukan di sepanjang aliran sungai ini. Sebagian besar hasil pertanian dinikmati oleh masyarakat Laos. Di negara Malaysia, kegiatan ekonomi utama penduduk Malaysia ada di bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Perdagangan internasional merupakan salah satu kegiatan ekonomi Malaysia yang mengalami pertumbuhan tercepat. Peralatan elektronik, minyak, dan gas bumi diekspor ke negara lain. Produk dari kayu, minyak sawit, karet, tekstil, sepatu, dan bahan-bahan kimia diperdagangkan di dunia internasional. Di negara Myanmar, mata pencaharian utama penduduk Myanmar adalah pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Padi merupakan hasil utama dari pertanian di sana. Myanmar merupakan salah satu negara penghasil padi terbesar di Asia Tenggara. Menuju ke negara Singapura. Singapura merupakan negara paling maju di kawasan ASEAN. Letak Singapura sangatlah strategis. Saat ini, Singapura menjadi negara transit teramai di Asia.
Kita berpindah ke Thailand. Thailand sering disebut sebagai lumbung padi di Asia Tenggara. Padi memang merupakan hasil pertanian terbesar dari negara ini. Selain itu, perkebunan, kehutanan, pertambangan, dan industri juga merupakan kegiatan ekonomi penduduk Thailand. Saat ini, penghasilan utama Thailand adalah sektor pariwisata. Keunikan bangunan budaya di Thailand menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan mancanegara. Yang terakhir, kita pergi ke Vietnam. Setelah pulih dari Perang Vietnam, negara ini mulai berkembang di berbagai sektor perekonomiannya. Pariwisata dan turisme mendukung perkembangan ekonomi. Bidang pendukung lainnya seperti usaha jasa di bidang perhotelan, restoran, serta transportasi juga turut berkembang pesat.